Menteri Agama Yakut Holil Komas meninjau fasilitas maktab di Arafah jelang puncak haji, yakni wukuf tanggal 8 Juli. Persiapan fasilitas di maktab Arafah sudah 85%. Menteri Agama langsung mencoba kasur lipat yang baru tahun ini disediakan bagi jemaah di tenda Arafah. Menteri Agama juga meminta suhu pendingin di setiap tenda ditingkatkan untuk mengantisipasi suhu panas di Arafah. Menak juga mengkritisi jumlah kamar mandi yang hanya 20 buah per maktab. Total ada 44 maktab untuk jemaah haji Indonesia dan masing-masing terdapat 8 hingga 9 tenda. Tenda ini nantinya akan diisi 234 anggota jemaah haji sesuai kloter. Dan apakah kemudian kita lihat ini sesuai dengan penambahan biaya masyair ya, yang kemudian didapatkan oleh hak yang didapatkan jamaah. Ini kita akan hitung ulang, nanti negosiasikan ulang dengan masa saya. Semua harus tahu bahwa ini pengalaman pertama kita pasca 2 tahun pandemi tidak ada penyelenggaraan misi haji, dan mudah-mudahan ini semua menjadi catatan buat kita, menjadi koreksi kita untuk pelaksanaan dan pelayanan jamaah di tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengetahui persiapan apa saja yang dilakukan jelang wukuf di Arafah, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Nitya, jadi ini sebelum puncak ibadah haji, apa saja persiapan yang dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paskalis dan juga saudara di tanah air. Sebelum saya memberitahukan apa saja yang akan dilakukan oleh jemaah haji, saya mau memberikan kabar baik terlebih dahulu. Meskipun saat ini saya terlihat sepertinya mendapatkan terik matahari yang luar biasa, tapi kalau kita pantau dari BMKG-nya Arab Saudi selama sepekan ke depan ini maksimal suhunya mencapai 43 derajat, ini maksimal. Jadi sebenarnya masih ada harapan jemaah haji khususnya Indonesia bisa menunaikan rangkaian puncak ibadah haji ini dalam kondisi yang tidak terlalu panas. Itu adalah kabar baiknya. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi suhu yang tinggi tadi, sengatan panas, tentu masih harus diimbau untuk memprioritaskan kesehatan. Kalau tadi masih ada beberapa jemaah yang nampaknya memang beli kebutuhan mereka, begitu ya, mempersiapkan diri sebelum dimobilisasi ke Arafah. Memang jemaah haji Indonesia ini diminta untuk tidak terlalu banyak aktivitasnya. Jadi untuk menunaikan sholat fardu lebih baik diimbau untuk diselesaikan atau misalnya ditunaikan saja di pemondokan masing-masing. Karena memang di hotel masing-masing ini ada satu area musola yang cukup besar untuk kemudian mereka menunaikan sholat fardu berjamaah. Nah, kalau dari sisi petugas yang dipersiapkan ada banyak sekali. Yang pertama memang petugas ini dibagi menjadi 3 satgas. Satgas Arafah, Satgas Musdalifah, dan juga Satgas Mina. Saya sendiri karena memang sebelumnya daerah kerja penempatan di Madinah akan tergabung dalam Satgas di Mina ketika mengawal jemaah haji mulai dari pelemparan jumroh hingga selesai. Nah, kemarin Menteri Agama sudah mengecek kesiapan dari fasilitas. Memang 85% di Arafah dan sudah sekitar 80% di Mina. Maktab-maktab yang berisi 8 sampai 9 tenda per maktab ini, totalnya ada 44 maktab, ini memang masih terus dikejar. Seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa Menteri Agama melihat ada beberapa catatan yang harus dipastikan selesai sebelum jemaah haji ini dimobilisasi ke Arafah mulai besok, hari Kamis tanggal 7 Juli mulai jam 7 pagi, dan diharapkan semua jemaah haji Indonesia ini sudah berada di Arafah pukul 5 sore waktu Arab Saudi. Jadi ada banyak yang dipersiapkan karena memang jemaah haji Indonesia ini total selama rangkaian puncak ibadah haji, mereka akan menempuh jarak sejauh 35 km Paskalis. Anda bisa bayangkan mulai dari Mekah menuju Arafah ini sudah 22 km sendiri. Jadi bayangan jarak jauhnya itu seperti dari Stasiun Gambir ke kampus UIN Jakarta begitu ya. Nah, dari 22 km ini mereka kemudian akan bergerak tanggal 8 Julinya untuk menunaikan wukuf di Arafah, menempuh 2 km lagi untuk ke Musdalifah mengambil kerikil, kemudian mereka akan berjalan kaki lagi di terowongan Mina ini sejauh 2,5 km dari lampar jumrah atau jamarat ke maktab masing-masing. Jadi ada banyak kesiapan fisik yang harus dipastikan bahwa jemaah haji ini memiliki kondisi fisik yang fit begitu. Karena itu juga kemarin Kapuskas Haji mengingatkan bahwa jemaah ini benar-benar harus minum banyak air putih,
Kemudian juga ada beberapa perhatian soal 1.000 jemaah haji yang masih dalam pantauan karena mereka beresiko tinggi. Memang sudah ada skenario yang dilakukan oleh tim kesehatan haji begitu ya. Kalau mereka yang memiliki penyakit bawaan dan masuk dalam daftar beresiko tinggi, mereka akan dibantu untuk disafari wukufkan atau dihadirkan di Padang Arafah untuk menunaikan wukuf, tapi menggunakan bus yang sudah disesuaikan gitu ya. Jadi mereka tidak perlu lagi berjalan sendiri dan mereka hanya berada di Arafah ini hanya sekitar 1-2 jam. Tapi kan tentu harapannya jemaah haji bisa menunaikan sendiri dengan kaki mereka sendiri untuk berada di Padang Arafah. Jadi tim kesehatan akan terus bersiap untuk membantu, salah satunya dengan inovasi ada namanya jaket penurun suhu. Jadi ini jaket yang baru pertama kali dilakukan atau misalnya diberikan untuk para jemaah tahun ini. Jadi jaket ini memiliki teknologi karbon begitu ya yang bisa menurunkan suhu pemakai dalam waktu kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan upaya-upaya ini memang berbuah hasil yang baik nanti jemaah haji Indonesia semuanya sehat dan bisa menunaikan wukuf dengan sempurna. Pas Kalis. Nah, Nitya, di samping semua persiapan yang sudah dilakukan, tentunya harapannya juga suhu tadi prediksinya tepat sehingga bisa membantu kondisi jemaah haji Indonesia. Mengenai haji atau jemaah haji furoda, Nitya, bagaimana sikap pemerintah? Sikap pemerintah ketika ada informasi mengenai 46 jemaah haji Indonesia yang kemudian harus dipulangkan, ini masih sama. Intinya adalah Kementerian Agama memang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola visa mujamalah yang dikenal sebagai visa furoda. Namun karena memang ada banyak sekali kasus-kasus jemaah haji Indonesia yang menjadi korban karena tidak bisa berangkat, permasalahannya adalah di visa ini ada beberapa travel perjalanan umroh dan haji yang memang tidak amanah begitu ya, seperti yang terjadi kepada 46 jemaah haji Indonesia kemarin. Akhirnya Menteri Agama kemarin dalam rapat bersama dengan DPR mengusulkan untuk kemudian berdiplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Upaya diplomasi ini akan coba ditempuh untuk paling tidak membuka komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar ada kejelasan dari pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan visa furoda ke visa mujamalah ini untuk memberitahu Kementerian Agama yang pertama adalah berapa jumlah visa yang akan diberikan. Karena selama ini memang benar-benar tergantung oleh pemerintah Arab Saudi. Berapa jumlah yang akan mereka berikan dan kepada siapa mereka berikan. Karena sifatnya visa mujamalah ini adalah visa sebagai bentuk hubungan baik begitu ya, penghormatan kepada pihak mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan pihak Arab Saudi. Jadi Kementerian Agama tidak pernah mengetahui sebenarnya berapa jumlah pastinya setiap tahun dan kepada siapa saja. Jadi akan berupaya diplomasi untuk paling tidak Kementerian Agama mendapatkan informasi berapa jumlahnya dan kepada siapa saja diberikan. Jadi sehingga bisa ada upaya bantuan untuk memastikan bahwa PIHK atau agen perjalanan haji dan umroh yang mengelola mengelola visa furoda ini bisa memastikan jemaah-jemaah ini berangkat dan menunaikan haji dengan nyaman, selamat, dan tidak ada yang harus dipulangkan karena menjadi korban dari agen perjalanan yang tidak resmi. Paskalis. Baik, terima kasih Nitya untuk laporan Anda. Sehat-sehat, semoga persiapannya semakin baik juga di puncak haji nanti. Terima kasih Nitya Anissa. Terima kasih Pak.